warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Universitas Teknologi Digital. Di sini izin mewawancarai untuk tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya Nova Desyana dari kelas Jana Manajemen, dan teman saya Naila Mulia, Salma Safira. Baik, sebelum itu Bapak boleh perkenalkan diri dan jabatannya sebagai apa di sini? Oke, nama saya Riki Agustina Kristianto. Di sini saya sebagai admin. Apa lagi? Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Di JNT Drop Point Lancaster ini pekerjaan utamanya apa saja ya, kalau boleh tahu? Kalau untuk bagian apa dulu? Kerjaan utamanya? Ya ada apa saja kayak gitu, kayak Kan admin kayak gitu ya. Nyortir. Ada kurir gitu kan. Kurir kan buat ngirim paket ke customer gitu. Satu itu kurir, kedua warehouse. Kalau warehouse itu di gudang, bagian sortir barang, bongkar muat kayak gitu. Kalau yang selebihnya sih admin, kita monitoring banyak tuh paket-paket yang stuck yang kayak gitu. Untuk Apakah ada bagian keuangan ya? bagian keuangan Ada operasional kayak apa sih tadi? contohnya Apa sih operasional kayak kamu? Ya kayak warehouse. Iya, yang sortir tadi kan warehouse. Terus untuk customer service paling admin ya. Iya. Kayak gitu. Kalau untuk di sini untuk supervisornya Panggi. Nah, untuk bagian koordinatornya ada Pak Gugun gitu kan. Dan untuk adminnya di sini adminnya ada Bu Meti sama Bu Erida. Itu bagian yang ngurusin problem sama keuangan. Dan untuk admin yang masuk siang tuh kita ngurusin untuk komplainan kayak gitu. Di sini aku mau menanyakan tentang staf keuangan ya, mungkin ya Pak ya. Apa sih tugas utama staf keuangan dan kerjaannya sehari-harinya apa? Nah, untuk keuangan tuh sehari-harinya gini, kita kan kurir tuh kita ada pengiriman paket yang nominalnya COD kayak gitu barang. Iya. Nah, kurir tuh nanti store ke bagian keuangan berapa nominalnya. Satu kurir tuh misalkan nominalnya dalam sistem tuh 4 juta nih. Nah, distorin ke admin. Admin tuh datanya misalkan 4 juta, harus totalnya harus segitu gitu. Udah itu baru kita langsung storekan ke pusat untuk uangnya gitu. Baik. Terus apakah ada spesifikasi misalnya untuk yang melamar ya, kriteria yang mau masuk ke bagian keuangan, misalnya harus lulusan SMA atau apa kayak gitu? Nggak ada. Jadi boleh dari minimalnya apa, SMP kah atau apa? Bagian keuangan. Kalau di sini sih kalau misalkan untuk di office ya rata-rata sih SMA. Cuman kita dilihat dari pengalaman pekerjaan mereka terlebih dahulu gitu. Apakah benar udah terbiasa megang uang? Soalnya perhitungan uangnya di sini tuh nggak nyampe sih ya, nggak 100-200 ribu gitu, makan sampai ratusan juta kayak gitu. Kalau kan selanjutnya kan ada staf operasional. Tadi tuh di sini tuh staf operasional tuh yang kayak bagian warehouse. Iya, warehouse yang sortir. Terus kalau tugas utamanya tuh apa sih, kayak misalnya dari paket datang sampai siap diangkut tuh sama warehouse juga kah atau dibantu gitu? Untuk job desk warehouse di sini tuh dari pertama mobil pusat datang ke sini kita untuk sortir area kurir. Kurir itu di sini berbagai macam area. Misalkan ini areanya kecamatan apa, ini kecamatan apa gitu kan. Ini yang kelurahan apa, ini kelurahan apa. Sortirnya per area. Udah beres itu warehouse, terus nanti kan ada juga nih yang bagian nganterin pick up-an. Pick up tuh jadi barang yang dijemput ke yang punya toko online shop. Nah, itu kan sama warehouse juga. Nah, udah beres itu kita persiapan barang diproses di sini, sortir harus area ke luar kota. Udah beres itu baru diproses di bagging kayak gitu, di scan, baru naikin ke mobilnya, baru bisa berangkat gitu. Kalau di sini buat
kecamatan-kecamatannya itu ada berapa? Di sini ada 2 kecamatan. Oh, dari sini tuh 2. Ada 2 kecamatan, Kecamatan Rancasari sama kecamatannya Gede Bage. Cuman kita dihitungnya dari kelurahan gitu. Terus kalau mau tanya, kalau misalnya gimana penilaian staff warehouse tuh gimana, kayak si manajernya tuh tahu kalau si staff ini tuh kerjanya tuh bagus, penilaiannya tuh dari mana gitu? Satu kita dilihat dari absensi. Oh, ada absen. Satu absensi, kedua dilihat dari pekerjaan kinerjanya, apakah dia benar-benar kerja gitu. Contoh hal kayak kan di sini mah kalau warehouse banyak ungkapan apa turun naikin barang gitu kan ya. Nah kalau misalkan terlalu banyak leha-leha, kita penilaiannya dari situ gitu. Terlalu banyak diam nongkrong gitu, penilaiannya dari situ. Kalau absensinya ada batasan nggak, kayak minimal nggak hadir itu cuma 3 kali atau 2 kali? Kalau misalkan absensi, kita tidak ada toleransi sih. Kalau misalkan masuk pagi gitu nggak ada toleransi. Contohnya masih ada toleransi nih, misalkan masuk pagi masih ada 15 menit lagi. Nah kalau udah lebih dari situ kesiangan maksudnya. Apakah ada ininya atau kayak sanksinya gitu? Ada 3 kali kesiangan SP1. Terus kriterianya apakah ada dari harus nggak apa-apa gitu dari lulusan SMP atau kayak gitu? Sama. Oh sama. Kalau misalkan kita di sini tuh ngelihatnya sih rata-rata kalau warehouse dari minimal paling minimalnya tuh SMP kalau dari warehouse. Nah kalau dari kurir tuh kita nggak ngelihat. Oh kalau kurir mah. Kalau kurir yang penting dia asalkan mau kerja, jujur ya kita terima gitu. Langsung aja. Pertanyaan selanjutnya, apa tugas utama dari staf pemasaran kayak customer service itu, apa aja tugas utamanya? Admin mungkin ya kalau di sini mah ya. Oke, kalau misalkan admin kita ada komplainan dari seller nih, ini kenapa barangnya kok nggak ada alurnya, stuck nih. Misalkan ini kan harusnya estimasinya nyampainya 3 hari, ini kok bisa lebih, kendalanya kenapa? Nah, kita telusuri kendalanya kenapa. Misalkan ini kendalanya paketnya malah rusak di perjalanan, nah, kita bantu investigasi kayak gitu, rusaknya kenapa, apa dibanting kah atau kayak gimana gitu kan. Nah, untuk progres adminnya seperti itu. Jadi kalau di sini itu banyak mencari-cari paket yang alurnya tidak normal. Kalau untuk admin harus ada skill atau kemampuan khusus kayak jago pakai Excel misalnya. Apa? Kalau Excel gimana? Basic dasar basic buat jadi dasar admin tuh. jadi admin. Kayak kan ada kalau di poster tuh kayak misalnya dicari admin minimal pengalaman harus bisa Excel atau Iya, apa kalau Oh, gitu. iya. Harus Bisa ke Excel, harus bisa cara penanganan ke seller itu kita kayak gimana. Terus yang dalam pokok intinya sih utamakan seller jangan sampai komplain ke perusahaan. mungkin ini mah kalau dari dia mau tanya aja, ini mau penasaran. Baik. Kan di medsos tuh banyak kasus yang kayak paket COD terus si orangnya, si customernya tuh nyerang si kurirnya gitu. Kalau itu masuknya nanti ke job yang siapanya ya? admin kah? Ke admin kah atau atau langsung ke pusat? Nah, sebenarnya sih kalau misalkan banyak sekali kalau si konsumen tuh belum tahu sistemnya untuk COD itu seperti apa gitu kan. Nah, kita udah dikasih pemahaman oleh kurir, cuman yang mungkin kurir belum jelas gitu kan. Nanti yang bagian turun ke lapangan itu antara koordinator, kalau nggak koordinator sama admin, bagian yang turun ke lapangannya langsung. Kita menjelaskan secara detail dari awal sampai akhir, baru dari situ
konsumennya bisa ngerti. Secara umum, bagaimana proses JNT dalam merekrut karyawan baru? Ada seleksinya Iya. gimana gitu? Apa harus ke pusat dulu? Nggak ke sini gitu atau Langsung gimana? aja ke sini. Kalau di sini kita sistemnya udah merchandise. Kalau merchandise tuh jadi sistemnya udah perorangan, udah punya owner. Kalau ke pusat, misalkan nih kalau ke pusat beda lagi jalurnya. Kalau kita kan di sini di Rancasari ini tuh kita udah owner, udah punya masing-masing. Contoh kayaknya outsourcing kayak seperti itulah, kayak gitu. Kita sistemnya melamar kayak biasa aja. Berarti kalau ada yang mau melamar langsung ke sini aja. Langsung di sini, nanti langsung di interview seperti biasa. Yang penting di sini tuh pahamnya yang satu ya kejujuran lah. Iya, yang pasti. gitu. Nah yang keduanya pengalaman dia seperti apa, kayak gitu pengalamannya. Contoh, saya udah pernah nih di ekspedisi atau gini, saya belum pernah. Berarti kan secara tidak langsung kalau misalkan belum pernah sama sekali mengikuti bekerja di ekspedisi itu kan dari nol ya. Kita harus ngasih tahu dari nol kayak gitu sih. Kalau yang mau wawancarai buat kayak yang ngelamarnya siapa ada yang bertanggung Ada. jawab? Ada beda bagian. Siapa ownernya atau kayak HRD HRD-nya? ada HRD. Cuman kalau HRD sendiri sih jarang biasanya. Oh, jarang jadi, sih, kenapa? jadi biasanya langsung ngobrolnya sama ke koordinator. Gitu. Kalau untuk bagian di lapangan, kalau kecuali untuk admin, nah koordinator dulu baru ke HRD. Kayak gitu. Udah, nggak ada yang tanya lagi? Cukup. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih, maaf ngagih waktunya. Kita di sini buat tugas juga kan. Iya. Dan makasih juga udah kayak nerima kita di sini secara baik. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan kita yang menyinggung atau apa gitu. Iya, Mana? kurang jelas. Mohon maaf. Terima kasih Bapak. Ya, enggak sama-sama. Iya.